Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance lagi, khususnya bank-bank besar. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, ke-9 NSP, dan terakhir BNGA. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup di harga 5.625 menguat 0,44%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikannya, BBNI masih sideways nih. Kita nggak tahu nih pergerakannya mau kemana. Antara naik terbatas atau turun dalam. Itu aja, dua itu aja. Kemana condong arahnya? Kalau melihat indikasi low-nya terus naik, high-nya naik, ya mungkin lebih condong arahnya rebound ya. Kemungkinan besar. Kemana sih potensi reboundnya? Terdekat dulu aja ya. Nggak usah mulu-mulu karena ini all time high 5.800. Itu aja maksimalnya dulu. Kalaupun rebound ya. Jadi seperti itu aja. Kerang ideal kalau Bapak Ibu mau beli yang punya dari bawah hold aja selama di atas 5.600. Di bawah itu ya TP aja. Kalau yang punya dari harga 5.400, 5.450, 5.500 ya kalau jebol 5.600 TP aja. 1% aja sisakan TP aja ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih lama mainnya, holdnya, bisa strategi average down. Boleh. Saya nggak mau lah. Saya simpan aja nggak masalah. Ya boleh. Nanti average down di bawah. Ya tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strategi dan ya menyesuaikan profil resiko. Kondisi sekarang untuk berharap naik tinggi kayaknya susah. Itu aja maksimal 5% itu pun susah menurut saya. Jadi kurang ideal, mending skip aja cari saham lain. MBMA bagus. Kalau enggak itu SMDR, Temas, saham pelayaran, oil. Kalau mau juga oke tuh ya. Jadi seperti itu aja untuk PBNI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 6.500 menguat terkoreksi 1,14%. Kalau dilihat data transaksi asing belum terlihat, tapi kalau dilihat dari sebulan yang lalu itu asing net buy lebih kayaknya 2 triliun nih ya kalau dihitung. Langsung saja ke teknikannya. Untuk BMRI hari ini malah koreksi ya. Nutup gap kah? Ya. Kemungkinan gap. Besok kemana arahnya? Ya belum kemana-mana. Ini susah untuk naik lebih tinggi ya. Ini saatnya nanti ada potensi. Kalau kondisi seperti ini lebih wait and see ya. Nggak ideal kalau maksa masuk. Naiknya juga terbatas. Maksimal menurut saya 6.800. Dan mungkin sideways. Dan mungkin sudah selesai juga nih. Saatnya koreksi ya. Jadi lebih ke wait and see. Jangan dipaksa masuk. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai average down, mau disimpan mungkin sampai bagi dividen tahun ini. Atau 6 bulan ke depan. Atau simpan setahun. Ya boleh juga, tinggal atur bagaimana strateginya aja. Seperti itu aja untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.825 terkoreksi 0,42%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Kalau BBRI ini juga lebih dari 2 triliun ya dibeli semenjak Desember. Jadi ya inflow asing juga besar tapi sekarang sudah di pucuk harum. Nih ya. Kalau naik terbatas pun ya maksimal 6.000 dan selesai peaknya dan siap-siap dibalas dan ada koreksi yang cukup dalam. Jadi lebih ke wait and see. Jangan dipaksa masuk sekarang ya. Kalau yang punya dari bawah, dari 5.700 ke bawah ya kalau koreksi ya. Kalau yang punya dari 5.700 ke bawah itu sisakan 2%, 3% udah bungkus saja. Nanti buyback di bawah. Karena Bapak Ibu kalau bungkus juga jangan nyesal. Kalaupun naik terbatas dia lebih condong ke bawah arahnya. Jadi kalaupun sudah Bapak Ibu TP dan dia rebound lagi, ya udahlah jangan dikejar. Kecuali mau average down. Jangan disesali ya. Kalau dikit-dikit nyesal, dikit-dikit nyesal. TP dikit nyesal. Nggak di TP, turun nyesal lagi. Aduh, coba tadi di TP. Kan seperti itu. Kadang habis di cut loss yang mau trading, yang belajar coba buat trading plan. Sistem trading yang bagus. Disiplin. Ke cut loss dia rebound. Ya udah, jangan disesalin. Karena itu akan mengganggu psikologis Bapak Ibu. Kedepannya itu akan diingat terus. Ya, saya sudah mengalaminya. Dan kadang masih ada aja. Kadang berharap. Akhirnya cut lossnya agak lebih dalam. Ya, seperti itu memang manusia nggak bisa dihindar ya. Pasti akan selalu ada harapan. Ya memang nggak bisa sempurna lah. Jadi seperti itu ya. Untuk BBRI, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.725 menguat 0,25%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. BBCA ini lebih dari 2 triliun, hampir 4 triliun kayaknya nih ya. Enggak ya, 3 triliunan ya. 3 triliunan ada nih dibeli asing nih ya. Ini 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun lebih dibelinya dari semenjak pertengahan Desember. Langsung saja ke teknikannya. BBCA all time high lagi luar biasa dah. Jangan dikejar. Ini dia naik tinggi dari
pertengahan Desember. Dari 8.600 dia ada naik 10% lebih. Nih 12%. Ya jangan dipaksa. Pasti ada balasannya. Ya tunggu aja nanti. Jadi lebih ke wait and see saat ini. Saya juga belum ada masuk nih untuk Big Bang. Ya langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1355 menguat 0,37%. Kalau dilihat transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke tekniknya, BBTN sama, naiknya juga terbatas paling ke 1420 tuh, dan siap-siap mungkin koreksi yang cukup dalam, ngebes 1280 support dan resistennya 1400. Jadi sideways di area ini kemungkinan besar. Jadi sekarang kurang ideal juga kalau Bapak Ibu mau masuk karena ya sudah tinggi, sudah jauh dari support untuk beli. Ya naiknya juga terbatas. Menurut saya kurang ideal kecuali mau pakai average down seperti itu. Untuk BBTN lebih ke wait and see. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2880, terkoreksi 0,34%. Langsung saja ke tekniknya, BDMN lagi sideways juga, takutnya sih tiba-tiba jebret dibuang aja ya. Nih risk rewardnya masih sama nih kalau Bapak Ibu berminat. Risk reward 1:1. Untuk lebih naik tinggi dari 3000 kayaknya susah juga. Kita tapi nggak tahu ya seperti apa, tiba-tiba ada sentimen bagus, news bagus untuk Indonesia, ISG tiba-tiba rebound 7.400 tembus, apapun bisa terjadi ya. Tapi dengan melihat kondisi sekarang, sepertinya susah untuk menembus 3.000. Jadi sideways saja dia di area ini. 2.800 support dan resistennya 3.000. Ya kalau mau beli ya dekat-dekat support ini aja. Jadi seperti itu aja untuk PDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup menguat 1,17% ke harga 3.440. Artonya bagus, Agro dan BBYB terkapar ya. Kita nggak tahu juga kenapa seperti itu. Tapi ya ini sudah pucuk-pucuk harum kalau Bapak Ibu perhatikan volume naiknya juga menurun. Hati-hati kalau tiba-tiba ada buangan. Support minornya 3.300. Cuman kalau Bapak Ibu maksa beli harga sekarang tuh memang kurang ideal. Kalau mau beli itu harga-harga bawah ini nekat di 3.000, 2.900 nih nekat aja. Ya kalaupun harga cut loss ya cut loss gitu ya. Jadi lebih ke wait and see, mungkin gak sih tembus 3.500 dengan kondisi sekarang ya. Kecuali ISG tiba-tiba ada inflow, sentimen bagus, tembus 7.350, 7.400 mungkin bisa. Tapi kalau ISG sudah naik turun, candlenya juga kurang bagus seperti ini, rawan kalaupun bisa breakout, kalau misalnya ISG ini ke area 7.360 besok atau lusa ya mungkin dia breakout, tapi untuk confirm susah. Kayaknya mungkin kalaupun breakout 4.000 itu aja arahnya, dan siap-siap false break lagi dan turun lagi. Itu aja. Tapi kita lihat aja untuk Arto. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang ya, tergantung Bapak Ibu. Kalau mau pakai stop loss di support minor 3.300 mau nggak? Atau mau pakai average down mau nggak? Kalau melihat view-nya lebih panjang setahun ke depan, kalau menurut saya bisa bagus Arto nih. Kalau nanti gotonya juga bagus kan. Karena kalau nggak salah Arto juga terafiliasi di Goto kan. Nah, kalau sentimennya nanti bagus tembus 4.000 ya mungkin bisa jauh arahnya. Karena Arto sudah downtrend cukup lama. Dari 2022 tuh. Sekarang 2024 2 tahun. Harusnya sih sudah saatnya bangun. Ya harusnya. Tapi kita lihat aja. Pokoknya level psikologis Arto 4.000 tembus di gasnya tahun ini. Ya double bottomnya ini jauh, arahnya paling enggak 6.000, paling enggak bisa potensi upset 40%. Nih kita lihat ya, Arto bisa jadi oke nih tahun ini. Ya seperti itu aja untuk Arto, tapi ini baru analisa saya dan disclaimer. Tapi ini disclaimer ya. Jadi seperti itu aja untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 1.715, terkoreksi 2,27%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka sebenarnya BTPS ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BTPS koreksi biasa karena volumenya kecil ya, tapi ada candle bearish engulfing nih. Kalau diperjelas saya lihat tadi dari handphone ternyata kecil ya. Kalau nggak besar-besar gini, tapi kalau besar-besar gini nggak lihat jauh kan. Tapi nggak masalah lah. Kita karena tradingnya jangka pendek aja juga kan. Ya seperti ini ya. Ini double bottom harusnya dijaga ya. Bener kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy ya dekat 1.700 itu sampai 1.680 false break jual. Ya nggak jauh kok, paling 3%. Biasalah cut loss 3% tuh jangan disesalin. Saya tadi aja ada cut loss tuh di APEC. Belinya di 198 sampai 200, cut lossnya di 196 karena saya nggak melihat saat itu dia udah di 193, saya cut loss aja, nggak peduli lagi, nggak ada harap-harap lagi. Seperti itu ya. Berapa persen tadi? 2,5 apa 3% ya tadi? Dari 199 ke 103
3% ya, ke 193. Ya seperti itu memang. Tapi ya besok nanti cari aja gantinya ya. Tadi juga dapat dari MBMA, lumayan seperti itu ya. Untuk BTPS kemungkinan besok ya yang penting gak jebol 1680 aman. Mungkin sideways di area 1700 sampai 1800 untuk BTPS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NISP yang ditutup di harga 1265 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya NISP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk NISP kondisi sekarang peluang besar sih ke atas. Menurut saya ya, sebelum ISG koreksi yang cukup dalam, kemungkinan NISP akan mencapai peaknya di 1325 ya. Ke situ dulu habis itu koreksi bisa seperti itu pergerakan. Jadi kalau ditanya boleh beli enggak sekarang kurang ideal. Kalau di grup Borneo Trader tuh udah beli dari 1150 seperti itu aja. Untuk NSP lebih ke wait and see. Langsung saja ke saham terakhir ada BNGA yang ditutup di gate 1750 menguat 0,57%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Bukan semuanya BNGA di distribusi. Langsung saja ke tekniknya BNGA juga wah janganlah maksa. Walaupun volume meningkat, cuma naiknya yang enggak wajar menurut saya loh. Ya ini menurut saya di maintain. Jadi kondisi sekarang lebih ke wait and see aja dulu ya. Jangan dipaksa lah Big Bang. Walaupun memang ada potensi naik tapi terbatas. Daripada risknya lebih besar mending nggak usah. Kecuali Bapak Ibu yang mau pakai approach down. Kalau mau yang pakai sistem trading pakai stop loss. Harga sekarang untuk Big Bang kurang ideal. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.